Mari kita pertahankan kualitas ibadah puasa kita. Semoga kita dapat mencapai apa yang digambarkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Dan kita mendapat juga apa yang disampaikan hadis tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita, dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang bergembira datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Tapi bukan sekedar gembira. Gembira ini maksudnya, kenapa kita gembira? Karena Allah memberikan keistimewaan dalam bulan Ramadan itu. Bukan karena gembira jualan kue banyak, bukan karena gembira apa yang nak dibeli atau enggak. Gembira itu karena Allah memberikan fasilitas luar biasa. Setiap ibadah yang kita kerjakan dilipat gandakan Allah menjadi 70 kali lipat. Baca Al-Quran 1 halaman, syukur-syukur 1 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, para pegawai syara Masjid Baitur Rahmah yang dimuliakan Allah, Bapak Ketua Pengurus, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sholat Isya, Tarawih, dan Witir. Syukur Alhamdulillah dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat serta karunia yang diberikan Allah. Shalawat bersalam dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabatnya. Ibu bapak, pada malam hari ini kita sudah masuk pada malam yang kelima, dan posisi ini masih berada pada 10 malam awal, yaitu rahmat. Kalau 10 malam kedua itu maghfirah, 10 malam ketiga itqum minan nar. Rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Berapa banyak kawan-kawan kita yang tahun dulu sama-sama sholat dengan kita, baik di masjid ini maupun di masjid lain, tahun ini tidak bersama kita lagi. Untuk itu kita tentunya bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, maka kita memanfaatkan kesempatan ini. Seterusnya tadi Pak Ketua menyampaikan, beliau beserta jamaah khawatir dengan saya menyampaikan kultum kuliah 7 menit. Saya punya 3 kultum itu. Yang pertama kuliah 7 menit, yang kedua kuliah 17 menit, yang ketiga kuliah 70 menit. Nah, pilih mana? Aku pilih yang ketiga. Aku takut pergi jemaah habis segala benda. Ya Pak. Nah, itu. Saya punya kultum itu 3, kuliah 7 menit, 17 menit, 70 menit. Ambil. Katanya ambil tengah-tengah, kan? Insyaallah ada 17 menit dah. Karena panjang-panjang juga kalau kita nak tarawih ini kan kadang-kadang ada juga rasa kurang enak. Berkaitan dengan ibadah puasa yang kita kerjakan berdasarkan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya menggarisbawahi di sini bahwa ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Tidak ya ayyuhal muslimun, bukan hai orang-orang yang Islam, tapi hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Ibadah puasa itu kalau bukanlah karena iman, kita bisa melalui hati, bisa. Kena udah nampak orang sholat, nampak yang wudu, yang sholat, rukuk, sujud, nampak. Kalau orang zakat, nampak yang bayar zakat. Kalau orang haji, jangan tanya bisa kampung nanti pakai sedekah walimatus safar. Tapi puasa, tak ada yang tahu, tergantung hati kita. Bisa be hari pertama, hari kedua, kemarin sedang elok panasnya dah, masuk ke kamar, minum air, makan pula, keluar kamar, lap bibir kering, kering lap bibir, kalau ada respon saya nggak bisa. Orang tak tahu, maka kembali kepada iman. Kalau tidaklah karena iman, ibadah puasa itu ibadah yang istimewa, karena dia berada pada bulan yang mulia. Maka disampaikan bahwa itu berdasarkan iman. Maka di dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan perhitungan apa yang dihitung, tahu kau yang membatalkan, ikon membatalkan puasa, ikon membatalkan pahala puasa, maka dia dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Tetapi ketika kita melakukan puasa bukanlah karena iman, maka masuk pada golongan yang kedua. Kam min sa'in salahu min siyam ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena yang boleh meninggalkan puasa itu, yang boleh tidak puasa, yang pertama yang cukup, yang belum balik. Katanya, ngapa tidak puasa? Oh, yang mungkin belum balik. Ada, tak besar. Mungkin yang sakit, ada yang sehat. Mungkin yang segok itu sakit. Apa segok sakit kan? Itu. Ya, aidanya lo lah. Kalau bagi duitnya kenal, bagi makannya kenal. Berarti yang rusak apanya? Imannya yang rusak. Karena kalau kita sebut bahwa yang rusak, salah juga. Ini marah. Karena kita kalau cerita iman, dia tidak puas. Kau pada iman, nangani. Ya kalau dia tidak puasa. Tidak puasa, kalau ada puasa, kau pada iman. Jangan dekat. Bengkak. Kena anak-anak maksudnya tidak beriman. Tidak anak-anak punya beriman, tapi pelaksanaannya dia tidak beriman. Maka dikatakan puasa itu yang pertama puasa umum. Apa puasa umum? Sekedar menahan lapar dan haus dan membatalkan yang lain. Banyak. Di mana tingkatan yang umum ini? Yang awam ini? Adalah orang yang cuma nahan lapar dan haus. Siapa tuh? Pokoknya siapa yang nahan lapar dan haus? Bukan karena anak kecil. Balik ke cerita tadi. Siapa yang melakukan puasa tingkatan pertama yaitu awam atau umum, maka orang itu yang sekedar menahan lapar dan haus, yang keluarga menahan suami istri di siang hari. Dia udah puasa, tapi dia cuma nahan yang membatalkan puasa. Masalah dia umurnya tak ada urusan. Ahnya tu lah tua, apa puasa macam tu? Ya kenanya kelompok puasa yang pertama, yang cuma ngerjakan puasa sekedar lapar dan haus. Ditanya puasa. Nah, yang kedua ialah mulai dia menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Kita yang sering terjebak itu adalah yang membatalkan pahala puasa. Kenapa yang membatalkan pahala puasa? Tak sadar kita. Ngumpat, ya, bohong,
melihat yang tidak perlu dilihat, mendengar yang tidak perlu didengar, bakato yang kotor, itu menghilangkan pahala puasa. Maka kalau orang puasa itu bapak-bapak, ibu-ibu, model kami laki-laki itu, kalau nunggu orang rumah di pasar itu pahala lebih besar kalau mampu nahan. Karena nongok di mobil itu macam ada orang lewat, model-model orang lewat, nan pakai lengkap nan pakai lengkap tapi ngetat tak ditengoknya lewat depan mata, nan ditengok pahala puasa usah. Maka perjuang puasa itu kalau kita nongok di rumah itu beda dengan puasanya kita keluar rumah. Kenapa? Di nongok di rumah tidak ada tantangan. Ya kan itu ada tantangan baru pahala puasa itu besar pahalanya. Tapi kalau tidak ada tantangan tak. Ibu bapak yang berbahagia. Maka puasa yang kedua itu orang yang sudah mampu menahan segala sesuatu, baik yang membatalkan puasa maupun yang membatalkan pahala puasa. Sedangkan yang ketiga untuk kelas-kelas kita, saya yakin punya dulu tidak tercapai itu. Karena dijelaskan situ bahwa puasa yang tingkatan ketiga ini khawasul khawas, khusus di atas khusus. Disebutkan di situ bahwa puasa ini adalah puasanya kalangan para nabi dan para wali. Wali Allah, bukan wali kita bro. Kita kan banyak bro. Apalagi di Sumatera Barat ada wali negari ya. Itu wali itu tidak masuk tuh. Wali hakim tidak masuk. Nah, wali nasab tidak masuk. Yang kita katakan wali itu adalah wali para sahabat Nabi dulu, ada keturunan para wali. Ibu bapak yang berbahagia, untuk itu pada hari yang kelima dan kita memasuki hari yang keenam, mari kita pertahankan kualitas ibadah puasa kita. Semoga kita dapat mencapai apa yang digambarkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Dan kita mendapat juga apa yang disampaikan hadis tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita, dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang bergembira datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Tapi bukan sekedar gembira. Gembira ini maksudnya, kenapa kita gembira? Karena Allah memberikan keistimewaan dalam bulan Ramadan itu. Bukan karena gembira jualan kue banyak, bukan karena gembira apa yang nak dibeli ada, enggak. Gembira itu karena Allah memberikan fasilitas luar biasa. Setiap ibadah yang kita kerjakan dilipat gandakan Allah menjadi 70 kali lipat. Macam Al-Quran 1 halaman, syukur-syukur 1 juz. Cuma jangan pula terlalu banyak itu. Mentang-mentang ada menyebutkan 1 huruf dinilai 70 kali lipat, lantas macam a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, shadaqallahul azim. Bikin yang ngaji Pak, coba kali itu 70 kali sekian. Bukan macam itu. Allah memberikan pahala, makin banyak hurufnya makin banyak pula pahalanya. Sama lain orang berkebun sawit, banyak batang banyak pula buah. Tidak kan ada batang seko buah anak 10 tanam sampai panen. Itu sawit ajaib. Maka ibadah kita muka mempalihati dulu Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang bergembira karena datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang digambarkan oleh 2 hadis tadi, tapi tidak yang satu. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Dan yang kedua,
itu memang gembira, memfarihal bidukhul Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, karena kita memang betul-betul mengharapkan fasilitas istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.